Halo, kembali lagi bersama saya Marianto Mano. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah dasar dalam JavaScript atau Node.js. Pada JavaScript juga memiliki beberapa materi pokok. Yang pertama itu materi Word, yang kedua perintah yang ada pada kode program, yang ketiga komentar, yang keempat variabel, yang kelima kata kunci, keenam kata kunci let, yang ketujuh membuat variabel tanpa kata kunci, yang ke-8 konstanta, yang ke-9 membaca data dari keyboard. Node.js adalah lingkungan atau platform untuk mengeksekusi kode-kode dalam JavaScript. Oleh karena itu, kita harus mematuhi aturan dan sintaks-sintaks dalam JavaScript. Saat Node.js masih menggunakan JavaScript standar yang dikenal dengan ACMA Script 6, standarisasi dilakukan pada tahun 2009. Yang dikenal dengan ACMA Script 5. Proses standarisasi terhadap JavaScript dilakukan oleh ACMA Internasional. Dalam ACMA Script 6, JavaScript mengalami perubahan, penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter di baris penyediaan kelas dan pewarisan kelas dan lain-lain. Seluruh contoh yang ada pada JavaScript menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian kode yang didemonstrasikan menggunakan terminal RMPL. Kita mulai pada program Hello World. Program yang ditulis menggunakan JavaScript perlu disimpan ke dalam file untuk estetis, misalkan hello.js dan lain-lain. Membuat program JS, Anda dapat menggunakan text editor apa saja. Yang kita pakai kali ini adalah Visual Studio Code. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya. Kita masukkan, beri nama pada file yang akan kita buat. Sini kita bernama hello.js, lalu kita enter. Oke. Di sini kita ketik console. console.log buka kurung tanda petik pertama, kita tulis hello world. Oke, jangan lupa kita beri tanda titik koma. Lalu kita tulis perintah yang sudah kita buat ini. Kita bisa menggunakan dengan cara Node.js. Oke, sudah kita beri nama konsol. Lalu kita melakukan cara untuk menjalankan perintah ini, hello world. Kita pilih terminal, kita new terminal. Oke, minta maaf. Ulangi di bagian sini karena ada kesalahan. Saya lupa menyimpannya console.log tik 1 hello world.
Jangan lupa tanda titik koma, lalu kita simpan. Cara untuk menjalankan program ini, kita pilih terminal, kita new terminal, kita ketik node, nama filenya itu tadi hello.js, lalu kita enter. Maka akan muncul hello world. Sudah muncul, sudah jalan programnya. Ini hello world. Sini kita menggunakan terminal node.js. Oke, di dalam console.log, perintah yang digunakan untuk data layar konsol jika Anda menggunakan aplikasi web browser. Sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam perintah program. Dan maka kode di layar akan muncul script, dokumen, titik write, hello world, atau script. Mereka akan disisipkan pada dokumen. Oke. Berikutnya lagi, sini kode di layar dapat disisipkan ke dalam untuk perintah dan blok kode program. Kita lanjut pada bagian ininya. Dia juga bisa digunakan tanpa diberi tanda titik koma. Coba kita tes. Kita hapus tanda titik komanya, lalu kita simpan. Kita coba jalankan. Kita arah atas saja, lalu kita enter. Jadi juga di hello world. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode. Oke, kita lanjut. Ini tanda berikan ini. Oke, kita ketik konsol tab .log selamat datang di Stikom Uyelindo. Pada bagian akhir ini tidak perlu tanda titik komanya, karena tadi sudah dijelaskan tanda titik komanya itu disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah.
Kalau tidak menggunakan tanda titik koma juga tidak jadi masalah. Lalu kita simpan dulu. Lalu kita coba jalankan, kita ketik node hello.js karena masih dalam bagian hello.js. Lalu kita jalankan. Tunggu, masih loading. Ya, sudah muncul. Selamat datang Hello World dan juga selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Di sini itu ada pada bagian perintah dan blok kode program. Oke, lanjut lagi. Tanda kurung kurawal yang ada pada program itu sendiri adalah bagian program yang berisi kedua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu key program, dan juga bisa lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Oke, sini kita buat contohnya lagi, kita titik koma baru kita enter, kita ketik itu bukan var a sama dengan 2 if buka kurung sama dengan 2, lalu kita tutup kurung, buka kurung kurawal. Dimana itu kurung kurawalnya? Oke. Lalu satu saja kurung kurawalnya. Lalu kita enter lagi, kita console.log, kita buka kurung, ketik 1 perintah 1 jangan lupa tanda titik komanya. Kita enter, kita konsol lagi .log tanda petik perintah 2 jangan lupa tanda titik komanya, enter, jangan lupa ya, supaya mereka terhubung oleh tanda kurung kurawalnya. Pada bagian yang di atas ini kita beri tanda bukan ini, sebentar di sini. Ya, di sini kita beri tanda backslash 2 kali. Backslash 2 kali agar bisa menonaktifkan atau menjadikan dia sebagai komentar. Lalu kita simpan ini dulu. Lalu kita jalankan. Oke. Tulis node. Lalu kita coba runkan. Coba jalankan, tidak perlu ketik lagi, tap atas saja, enter. Oke, muncul perintah 1 dan perintah 2. Kita lanjut pada bagian komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode
yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter, artinya kehadiran komentar di dalam kode-kode akan diabaikan keberadaannya. Kemudian JavaScript mendukung dua cara untuk menghubungkan komentar, yaitu dengan menggunakan tambah double slash dan juga flash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Oke, kita coba membuat contohnya. Oke. Kita akan membuat pada bagian komentar itu menghentikan bagian yang ini. Itu digunakan dengan cara kita beri tambah backslash di sini. Kita beri backslash dan juga tanda bintang untuk mematikan bagian yang atas ini, dan juga balasnya di sini untuk mematikan ini. Oke, kita tambahkan komentar pada bagian ini, atau ininya juga kita hapus saja, tidak jadi masalah. Ininya juga kita hapus saja, tidak jadi masalah. Oke, kita tambahkan komentarnya pada bagian sini. Maaf, taruh saja, kita tambahkan komentar. Oke, bukan contoh komentar 1. Oke, pada bagian komentar juga bisa ditulis pada bagian atas dan juga samping. Bisa tergantung dari kita yang membuat programnya. Oke, kita tulis di sini, di atas juga bisa dan di bawahnya juga bisa. Samping kita backslash dulu, kita tulis contoh komentar 2. Oke, seperti ini. Sudah bisa. Oke. Itu komentar adalah pada bagian ini, komentar ini yaitu adalah bagian teks yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter. Artinya kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan, atau backslash bintang atau bintang backslash seperti ini tadi. Backslash biasa seperti ini, atau bintang backslash atau backslash bintang. Terserah kita, mau di atas juga bisa, di samping juga bisa, itu pada bagian komentar. Variabel. Pada bagian variabel itu, variabel adalah nama atau pengenalan yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi data tersebut. Selain maksudnya ditempatkan di dalam memori komputer, dalam JavaScript variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau
tanpa kata kunci JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tidak datanya dinamis. Dengan demikian pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dari nilai yang diisikan ke dalam variabel tersebut. Itu pada bagian komentar. Oke, kita lanjut pada bagian variabel yang sudah saya jelaskan seperti yang tadi, termasuk pada cara pembuatan skripnya. Kita buka ini, kita tambah, kita ketik var.js, lalu kita enter. Oke, kita ketik skripnya dulu. Sebentar. Kita ketik skripnya dulu. var global var sama dengan 100. Jangan lupa tanda titik komanya, lalu ke berikutnya lagi ke fungsi atau f. Oke, jangan lupa kurung awalnya itu saja. Kita var lokal var oke sama dengan 200, enter. Ketik console.log. Jangan lupa tanda petiknya, kita ketik memanggil variabel, oke, variabel di dalam fungsi. Oke, jangan lupa titik komanya, kita enter. Kita konsol lagi .log, ketik global var jangan lupa kita beri tanda ini, lalu di sini kita tambah dengan global var, jangan lupa titik komanya, lalu kita enter lagi, kita konsol lagi, tetap saja console.log, tab atas saja supaya menghemat pengetikan. Buka kurung bintang, kita ketik lokal var oke, lokal var, jangan lupa tanda titik 2. Itu kita tambah dengan lokal var, jangan lupa titik komanya, kita enter lagi. Oke, kita
tutup kurung kurawalnya. Oke. Enter lagi, kita backslash 2 kali untuk memanggil fungsi. Oke. Jangan lupa kita beri tanda F untuk memanggil fungsinya, F ke kurung, jangan lupa titik komanya. Oke. Sini sebentar. Ini var global var-nya itu 100. Kita akan menginisialisasi lokal var-nya dengan nilai 200. Kita juga bisa memanggil variabel di dalam fungsi dengan menggunakan global var ditambah dengan global var, dan juga bisa menggunakan local var. Tanda tambah ini digunakan untuk tanda string dan variabel, tanda tambah yang ini. Untuk memanggil fungsinya, kita tinggal ketik F buka kurung tanda. Untuk menjalankan program ini, kita pilih terminal. Sebentar. Kita simpan dulu. Untuk menjalankan skripnya, kita terminal. Kita new terminal. Oke. Kita ketik node nama file yang tadi, var.js. Oke, nah, enter. Oke, sudah muncul global var-nya 100, lokal var-nya 200. Oke. Saya sarankan agar kalau membuat skripnya harus penuh dengan ketelitian agar tidak ada kesalahan. Karena saya sudah teliti, maka tidak ada kesalahan. Ini juga bisa memanggil variabel yang ada di luar fungsi. Ini juga sama, variabel yang ada di luar fungsi. Kita akan mempraktekkan cara memanggil variabel di luar fungsi. Oke, kita lanjut. Di sini kita ketikkan skrip lanjut untuk memanggil variabel yang ada di luar fungsinya. Console.log, jangan lupa buka kurungnya, ketik satunya, kita backslash pertama, itu memanggil variabel di luar fungsi, sebentar dulu, coba kita jangan lupa tanda titik komanya. Masih ada kesalahan, hanya masih berwarna merah. Di sini sepertinya ini saya harus menghapus yang ini. Oke, kita ini salah atau yang ini, lalu N. Sebentar, kita periksa skripnya dulu agar pada saat melakukan run-nya tidak ada kesalahan. Oke, kita lanjut. Tadi saya pause itu dikarenakan saya ingin memeriksa skripnya dengan seksama agar pada saat run-nya tidak error.
untuk menghemat waktu pembikinan videonya, makanya saya pause. Ini sudah betul skripnya. Oke, kita lanjut pengetikan yang berikut. Kita konsol, tab saja .log kurung petik 1 itu tentang global var. Oke, jangan lupa titik 2, lalu ditambah dengan global var juga, jangan lupa tanda titik komanya. Kita enter, kita konsol yang berikutnya, console.log petik 1 local var, jangan lupa titik 2-nya, lalu kita tambah dengan local var lagi, jangan lupa titik komanya, lalu kita simpan dulu, kita jalankan, ke arah atas saja, menghemat pengetikan nodevar.js, lalu kita enter. Ya, ini sudah muncul. Ini memanggil variabel di luar fungsi itu, global variabelnya itu 100. Ya, pasti ada yang melihat video ini dan bingung mengapa local var-nya tidak muncul. Itu karena local var-nya tidak bisa, dikarenakan local var ini hanya bisa dipanggil di dalam fungsi. Makanya local var-nya error, yang munculnya hanya global var-nya sama dengan 100. Pasti ada yang melihat ini ada errornya di sini, tapi ini tidak error. Dikarenakan local var-nya itu bisa dipanggil dalam fungsi saja. Coba kita lanjut pada contoh yang berikutnya lagi. Kita coba matikan yang ini, yang bagian ke-15 ini, console.local var ini kita matikan itu dengan backslash 2 kali. Sudah mati. Lalu kita simpan dulu, lalu kita arah atas saja, di sini ke arah atas, enter. Sudah muncul global var-nya 100, local var-nya 200. Itu untuk memanggil variabel di luar fungsi, tapi yang ini tuh yang ada di dalam fungsi, makanya munculnya global var saja. Kata kunci untuk mencegah racikan variabel global var, bagian ini global var juga ini dapat dikenal dari dalam maupun dari luar fungsi, karena variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan local var ini dikenal di bagian dalam fungsi. Oke, kita masuk pada contoh yang berikut, itu menggunakan variabel. Oke, kita buat sebuah file baru, variabel. Oke, kita buat filenya, bentar. Kita beri nama var1.js, lalu kita enter. Oke, kita masuk pada pengetikan skripnya.
itu kita masuk pada pengetikan var A sama dengan sama dengan 100 dan var B sama dengan 200 var C nya G. Selanjutnya lagi kita tik C sama dengan A ditambah B. Jangan lupa titik komanya. Kita pakai konsol dot log buka kurung A ditambah petik 1 ditambah balas petiknya lagi lalu ditambah B ditambah lagi dengan B, jangan lupa tanda petik, lalu sama dengan balas tanda petik ditambah dengan C, lalu jangan lupa titik komanya. Oke, ini sudah. Ini kita akan menginisialisasi. Kita akan menginisialisasi variabel A itu sama dengan 100 dan variabel B itu sama dengan 200 dan C dalam dan variabel C itu dalam sebuah variabel. Oke. Dan C ini juga bisa dikatakan dengan hasil penjumlahan dari value dari variabel A dan variabel B. Oke. Jangan lupa kita simpan. Lalu kita jalankan. Kita ketik node var 1.js. Lalu kita enter. Oke, muncul di sini hasilnya 300 karena variabel A 100 dan variabel B nya 200. Selanjutnya kita masuk pada kata kunci let. Kata kunci let merupakan fitur baru yang ditambahkan pada infeksi SCMA script 6 yang digunakan untuk mendapatkan variabel lokal di dalam lingkup untuk blok program tertentu seperti pengumuman let sama seperti flat. Penulisannya itu seperti let nama variabel titik koma, let nama variabel 1 koma, setelah itu nama variabel 2, seterusnya, dan jangan lupa tanda titik koma. Oke. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci let seperti berikut ini. Seperti let nama variabel sama dengan nilai awal titik koma, let nama variabel sama dengan nilai awal 1 koma, nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2 sampai seterusnya, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke. Kita masuk untuk pengetikan skripnya, kita buka.
ini kita beri file barunya dengan nama var2.js, lalu kita enter. Oke, kita lanjut pada penulisan script. Pada variabel 2 kita for buka kurung let i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil 3 titik koma i plus jangan lupa tanda kurung kurawal. Oke, lanjut kita di console.log, jangan lupa tanda kekurungnya, petik 1, kita tulis nilai 1, titik 2 ini jangan lupa kita beri tanda tambah plus i tutup kurung, jangan lupa titik komanya, lalu kita enter, tutup kurung kurawalnya, enter lagi, kita console.log buka kurung petik 1, itu kita ini kita tulis di luar blok pengulangan. Oke, koma nilai i titik 2. Oke, lalu ditambah dengan i tutup kurung, jangan lupa tanda titik komanya. Sebentar kita periksa scriptnya dulu agar tidak ada kesalahan pada saat melakukan run-nya. For let 1 ini sudah. Oke, konsol nilai 1. Oke, konsol yang pertama console.log titik pertama. Oke, n di luar. Oke, di luar blok pengulangan, koma nilai i titik 2 dan ditambah i balas kurung. Oke, sudah. Pada bagian ini jangan lupa simpan, lalu kita jalankan. Oke, kita ketik nama filenya itu node spasi nama file var2.js, lalu kita enter, akan muncul nilai 1 sama dengan 0, nilai 1 sama dengan 1, dan nilai 1 sama dengan 2. Ini juga bisa diganti, terserah, kan tadi ada var1, var2, sekarang kita buat var3.js, lalu kita enter. Oke, sudah muncul pada bagian terminalnya, lalu kita ketik scriptnya.
Skripnya kita for saja, ke kurung bentar, kita mulai pengetikan skripnya. For i sama dengan 0 titik koma 1 ini. Oke, jangan lupa titik komanya, lalu i plus, jangan lupa tanda kurung kurawalnya satu saja, lalu kita hapus, kita enter, kita konsol tab.log ke kurung ketik 1 ketik nilai i titik 2. Oke, lalu kita tambah dengan 1, bukan tambah dengan i, karena nilai i tambah dengan 1. Oke, jangan lupa titik komanya. Minta maaf. Betul titik koma console.log nilai i. Oke, enter lagi, tutup kurung kurawal agar mereka berpasangan sama dengan yang di atas. Ke konsol yang berikut, tab saja, .log ke kurung ketik 1 n di luar blok pengulangan, koma nilai i ditambah dengan i. Jangan lupa titik komanya. Lalu kita simpan dulu, kita coba jalankan. Terminal ketik Oke, kita ketik node, nama filenya var3.js, lalu kita enter. Oke, ini yang hasil sebenarnya itu muncul nilai i sama dengan 0, dan kedua itu nilai i sama dengan 1 dan nilai i sama dengan 2. Variabel di atas ini sudah betul. Oke, ini skripnya sudah betul, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Berikutnya lagi kita akan belajar tentang konstanta, dalam JavaScript. Konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci, const dan string, dan juga memiliki kata kunci atau kata umum pada saat menggunakan konstanta ini. Kata umum konstanta itu const, nama konstanta sama dengan nilai. Contohnya
Contohnya seperti cons pi sama dengan 3,14141592653589793 titik koma. Konstanta ini berbeda dengan variabel. Perbedaannya itu nilai konstanta tidak dapat diubah. Sama seperti lab, kata kunci cons akan menjadi konstanta dengan sifat lokalnya pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata konstanta menggunakan kata kunci cons atau con dapat dilihat pada kode berikut ini. Oke, kita masuk pengetikan skripnya, kode berikut itu. Dan nama filenya itu nama filenya itu kita bernama cons.cs, lalu kita enter. Oke, kita masuk pada pengetikan skripnya. Kita backslash pertama itu untuk mendefinisikan konstanta. Oke, kita enter. Kita cons pi P1 sama dengan 3,141.592 653 897 waktu itu 93. Lupa titik komanya, kita enter lagi backslash, itu jari-jari lingkaran. Oke, lingkaran, enter. Var radius. Oke, kita lanjut pada pengetikan skripnya. Pada radius sampai pada bagian ini, pada radius ini. Oke, kita lanjut, enter lagi, kita backslash, mendeklarasikan variabel, luas dan keliling. Oke, luas dan keliling. Oke, enter lagi, ketik var luas keliling. Kita menghitung keliling, kita menghitung keliling lingkaran. Oke, kita lagi hitung var luas keliling, menghitung luas keliling.
Ini salah, insertnya menghitung luas keliling, bukan menghitung luas. Menghitung luas. Kerja lingkar variabel luas dan keliling mendeklarasikan itu var luas dan keliling. Ini menghitung luas lingkaran, Oke. Menghitung luas. Oke, yang berikutnya lagi kita luas sama dengan D1 X dikali radius kali lagi dengan radius, oke, kita backslash lagi tuh, kita menghitung keliling lingkaran, oke. Keliling sama dengan 2 dikali B1 dikali lagi dengan radius, jangan lupa titik komanya, lalu kita enter. Oke, lalu kita backslash lagi untuk menampilkan luas dan keliling lingkaran, luas dan keliling lingkaran. Oke. Lagi itu kita console.log buka kurung ketik 1 luas lingkaran backslash t oke, ditambah dengan luas, jangan lupa titik komanya, console.log ketik 1 keliling lingkaran backslash t titik 2 ditambah dengan keliling, jangan lupa titik komanya. Dengan cara menjalankannya, kita simpan dulu skripnya. Terminal, new terminal, kita ketik node
nama filenya tadi cons.js, lalu kita enter. Oke, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Hasilnya akan muncul seperti ini. Yang berikutnya lagi kita membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis online dan inference yang mengecek. Kita dapat melakukan pekerjaan menggunakan modul flash modul. Modul tersebut perlu dipasang sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Kita buat tab barunya. Pada bagian npm yang sudah saya jelaskan pada bagian pertama tadi, sini kita ketik npm install Redlin sjnc. Oke. Lalu kita enter. Sebentar, masih loading. Pada bagian ini pastikan internet kita terhubung. Sini sudah terhubung dengan internet, tapi belum muncul. Kita tunggu saja. Oh, sudah muncul. Oke, sudah. Tadi sudah muncul. Sekarang kita buat tab baru. Kita beri nama yang pertama itu di sini redline.js, lalu kita enter. Oke, kita ketik skripnya var redline sama dengan requery ketik 1, kita tulis redline sjnc. Oke. Membaca data. Lanjut var nama redline titik question tab saja, mempercepat pengetikan, tutup kurung. Jangan lupa petik pertama, siapa nama Anda. Jangan lupa titik komanya, kita enter. Backslashnya lagi, kita menampilkan
tampilkan data yang dibaca. Data ke konsol, tab saja konsol.log pertama kita ketik hi ditambah nama tiga itu ditambah nama, itu ditambah lupa petiknya lagi, bukan petik 2, petik 1. Oke, lalu ada tanda komanya di sini, ketik senang, bisa berkenal, Oke, jangan lupa titik komanya. Sebentar, masih ada kesalahan. Maka dari ininya berwarna merah. Sebentar, saya baca dulu. Ini log hi ini. Kita geser dulu. Petiknya ada berapa? Hi. Spasi, ketik lagi, tambah nama. Sebentar, saya perbaiki ini. Ada satunya lagi di sini. Koma, senang berkenalan dengan bisa berkenalan. 1, 2, 3. Oke, di sini. Oke, sudah. Di sini kita akan menjalankan skripnya. Kita simpan dulu. Kita pilih terminal, kita new terminal. Kita ketik node nama filenya tadi readlink ya ini .js, lalu kita enter untuk menjalankan programnya. Masukkan nama Anda, nama Rian. Oke, nama Rian, lalu kita enter. Hai Rian, senang bisa berkenalan dengan Anda. Oke, sudah jadi skripnya. Kita lanjut lagi pembuatan file yang berikut. Diberi nama readlink 1.js, enter. Kita tunggu saja. Oke, sudah muncul. Kita masuk pada pengetikan skripnya. var readlink sama dengan require petik 1
Redlin SYNC, enter, backslash, kita membaca data. Oke, itu kita var a sama dengan kita lanjut mengetikkan skripnya. Redlin var a sama dengan Redlin question buka kurung ketik 1, masukkan nilai A, oke, jangan lupa titik komanya. Lanjut kita var B nya lagi sama dengan Redlin question, tab saja, buka kurung ketik 1, masukkan nilai B, oke, jangan lupa titik komanya. Kita var C sama dengan A dikali B, kita konsol log ke kurung A ditambah petik 1 dikali petik plus B petik 1 lagi sama dengan petik 1 lagi ditambah C titik koma. Oke, C tambah sini ada berapa? Sebentar, kita periksa skripnya dulu. A sama dengan A ditambah petik 1 dikali balas petiknya tambah B, oke, ditambah B, di sampingnya B juga ada tambah, oke, di sini C. Oke, skripnya sudah betul, kita simpan dulu, lalu kita jalankan. Kita pilih new terminal, kita ketik node Redlin 1.js. Oke, enter, masukkan nilai A nya 2, nilai B nya 3, lalu kita enter, maka akan muncul 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini skripnya sudah betul, makanya hasilnya muncul seperti ini. Kita lanjut pada skrip yang berikut. Kita buka terminal yang baru, kita ketik Redlin 2.js, lalu enter.
Oke, sebentar. Oke, baik, kita masuk pada penulisan skrip pada headline kedua. Kita var headline sama dengan require kurung petik 1 redline SENC. Sebentar, ada kesalahan. Require kurung petik 1 redline SENC. Jangan lupa titik komanya, enter. Membaca datanya, enter lagi, var a sama dengan redline kali questions. Oke, buka kurung petik 1, maka masukkan bilangan bulat. Sampai titik 2-nya, lalu jangan lupa titik komanya, enter lagi, var b sama dengan redline kali ke kurung petik 1, masukkan bilangan real, Oke, jangan lupa komanya. Ke berikutnya lagi, console.log petik 1 \n sebelum konversi tipe data. Sebelum konversi nilai data. Konversi tipe data, tipe data. Tipe data. Balas tanda petik, lalu tutup kurung, jangan lupa titik komanya. Yang ketujuhnya lagi kita console.log buka kurung tipe A titik 2 sebentar tipe A
sama dengan type of A. Type of A. Type of A. Titik komanya, enter yang ke-8 itu konsol lagi, konsol dot log buka kurung ketik 1 tipe B titik 2 ditambah dengan type of B, jangan lupa tuangnya enter. Oke, lagi kita backslash konversi A dari tipe string C bilangan bulat. Oke, ya kita A sama dengan percent A lagi kita backslash konversi B dari tipe string C bilangan real atau bilangan nyata, B sama dengan parse float buka kurung B, jangan lupa titik komanya, enter lagi, kita konsol dot log buka kurung ketik 1 backslash n, itu dia setelah konversi data, setelah konversi tipe data, jangan lupa titik komanya, enter lagi, kita konsol lagi, konsol dot log buka kurung ketik 1 tipe A titik 2 ditambah dengan type of A, jangan lupa titik komanya. Ini lagi kita konsol dot log buka kurung ketik 1 tipe B titik 2 ditambah dengan type of B, jangan lupa titik komanya. Oke, kita jalankan ini terminal. Sebentar, kita simpan dulu, kita jalankan ini terminal. Kita ketik node
Nama filenya tadi Node Redline2.js. Oke, sebentar saya periksa dulu skripnya agar tidak ada kesalahan pada bagian terminalnya supaya tidak ada kesalahan. Sebentar saya periksa dulu skripnya. Oke, sudah saya periksa satu persatu. Sebentar. Kita enter. Sebentar ada kesalahan. Di bagian sini. Di sini ada syntax missing after sebelum argument list. Berarti ada pada di sebentar tadi ada kesalahan. Sebentar saya periksa dulu skripnya. var a dengan redline k Oke, maaf tadi ada kesalahan pada penulisannya. Salahnya ada pada ini. Di sini tadi saya menulisnya menggunakan i biasa. Seharusnya menggunakan i grade atau seperti y, seperti tipe of a dan tipe of b. Oke, kita simpan dulu, baru kita jalankan. Di terminal, new terminal. Ntar masih loading. Oke, di sini oke. Sebentar. Ketik node. Sebentar. Ntar laptopnya masih lelet. Node. Kita ketik node. Nama filenya tadi redline2.js. redline node spasi redline2.js, lalu kita enter. Oke, masih error not modul di web redline 2. Minta maaf, saya kesalahan sedikit. Sebentar kita lihat web modul not found. Oke, lanjut lagi. Sebentar, tadi ada kesalahan karena saya lupa menyimpan filenya. Tinggal add saja, lalu kita enter. Oke, sudah muncul.
Sekian tutorial dari saya. Terima kasih.